Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Leonard Arigan dari metode numerik kelas A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang akar-akar persamaan nonlinear dengan menggunakan Python. Nah, bisa dilihat di sini kita ada 4 soal ya. Ini bisa kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini kita diberikan suatu fungsi polinomial dengan derajat 4. Lalu kita disuruh eh, dengan menggunakan eh, Python ya. Kita disuruh untuk membuat gambar atau grafik dari fungsi ini di mana nilai X-nya itu ada di selang -2 sampai 4. Mungkin kita bisa mulai. Pertama-tama kita akan mengimport library yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan 2 library. Pertama itu NumPy dari file SNP. Lalu yang kedua itu saya menggunakan Matplotlib. Matplotlib, Matplotlib.pyplot. Pyplot. Oke, dari file sini SPLT. Oke, jadi untuk nilai X sendiri itu kan ada di selang -2 sampai 4. Caranya gimana? Itu kita pakai library NumPy, kita pakai metodenya arrange. Ya kan ingin dari nilai -2, -2 sampai 4. Oke, baru untuk nilai Y-nya itu nilai dari fungsinya. Itu X pangkat 4 dikurangin 4 dikali X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 10X 10 kali X lalu dikurangi dengan 1. Oke, betul. Lanjut kita akan melakukan plotting terhadap nilai X dan Y-nya. Itu caranya kita uh, kita panggil library matplotlib tadi yang udah kita define sebagai BLT. Nah, itu kita akan plot si X dan Y-nya. Lalu untuk memudahkan kita nanti, kita akan set grid. Itu kita set ke true. Lalu kita akan bikin juga suatu garis bantu di nilai Y sama dengan 0. Itu caranya kita pakai AXH line. Kita ingin garisnya ini di titik Y sama dengan 0. Dan kita untuk memudahkan ya, kita kasih color ya warna merah. Bisa langsung kita show aja. Lalu kita run. Lalu kita akan mendapatkan grafik demikian. Bila kita lihat ini gambar grafiknya agak kurang mulus ya, karena di nilai range ini kita range nilainya itu dengan selisih 1. Jadi maksudnya itu yang dihitung itu cuma X sama dengan -2, X sama dengan -1, dan seterusnya. Selisihnya itu 1. Nah, untuk buat dia lebih mulus, itu kita akan hitung setiap dia selisih, misalkan 1. Nah, gambar grafiknya itu bakalan lebih mulus. Kenapa? Karena setiap dia naik nilai 0,1 itu dia bakal di arrange atau di plot kemari di -2, dari mulai -2, -2,1, -2,2 dan seterusnya. Oke, untuk yang nomor 1 udah clear. Kita lanjut ke nomor 2. Dengan metode grafis, kita disuruh mencari ada berapa nilai X yang sedemikian hingga nilai Fx itu sama dengan 0. Atau nilai Y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita bisa lanjut, kita bisa kembali ke gambar grafik yang udah kita dapatkan tadi. Di sini kita bisa lihat garis merah ini. Ini titik Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0. Nah, kita cari uh, dari yang grafik ini yang berpotongan dengan garis ini. Mulai dari sini itu ada 1, lalu ada 2, ada 3, dan ada 4. Jadi untuk yang nomor 2 ini ada 4 nilai X yang menyebabkan Fx itu sama dengan 0. Lalu lanjut yang nomor 3, di sekitar X berapakah sehingga nilai Fx itu sama dengan 0. Nah, kita balik ke
ke gambar grafiknya. Untuk yang ini, itu berada di selang X sama dengan minus 2 dan X sama dengan minus 1. Lalu untuk yang ini, itu berada di selang X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Atau mungkin bisa juga eh, dari X sama dengan 0, atau mungkin ini ada titik tengahnya. X sama dengan 0,5, itu bebas. Lalu yang ini itu berada di selang X sama dengan 1 hingga X sama dengan 2. Lalu kemudian yang terakhir yang ini itu berada di selang eh, X sama dengan 3 hingga X sama dengan 4. Oke, yang nomor 3 udah clear. Kita lanjut ke yang nomor 4. Dengan menggunakan metode biseksi atau bisection, kita akan mencari nilai X sehingga nilai X itu sama dengan 0. Oke, mungkin sini saya akan buat section baru. Nah, pertama-tama saya akan define nilai dari fungsi ini. Bukan nilai, maksudnya fungsi ini. Ini saya menggunakan lambda, atau yang biasa disebut itu anonymous function. Ini biar cepat kita copy aja. Ya, seperti ini. Lalu di sini saya akan membuat suatu function yang namanya bisection. Nah, pada metode biseksi itu kan konsepnya kita ngambil dua titik A dan B. Lalu kita cari titik tengah dari A dan B tersebut. Lalu kita lihat dari titik tengah itu uh, nilai nilai perpotongannya itu ada di sebelah kanan atau kiri. Lalu kita cari lagi nilai tengahnya dan begitu seterusnya. Nah, berarti untuk fungsi ini kita akan ambil dua parameter, nilai A dan B. Lalu kita periksa nih dari selang nilai A dan B ini, apakah ada terjadi perpotongan dengan nilai Y sama dengan 0, atau uh, apakah dalam selang tersebut ada nilai X yang menyebabkan fx itu sama dengan 0. Syaratnya itu adalah nilai dari fa dikali nilai dari fb itu harus kecil dari 0. Maka nanti akan diproses di sini. Jika tidak kecil dari 0, maka maka dari rentang A dan B itu tidak akan dari perpotongan. Maka jika nilai AB-nya salah, kita misal kita print 9 nilai A dan B salah. Oke, kita balik ke sini tadi. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, konsep dari metode biseksi itu adalah kita akan mencari titik tengah terus-menerus hingga si FA dan FB itu nilai mutlaknya, hasil kali dari nilai mutlaknya itu sangat kecil, atau ya sangat kecil lah intinya. Jadi bisa kita ambil titik tengahnya itu. Caranya itu kita akan melakukan looping yang akan berhenti ketika dia mencapai nilai tertentu. Jadi selama kita bikin nilai F kali FB, nah selama nilai mutlak dari FA kali FB itu lebih besar dari nilai tertentu, dia akan terus melakukan looping. Di sini mungkin sebagai contoh saya akan membuat nilai 0,001 mungkin. Oke, baru kita lanjut. Dari sini kita akan mencari nilai titik tengahnya dari si A dan B itu. Lalu kita masukkan ke variabel C. Untuk mencari nilai tengahnya ya cukup dijumlahkan saja. Lalu kita bagi dengan 2. Oke, baru setelah kita mengetahui titik tengahnya itu di mana, baru selanjutnya kita akan memeriksa apakah nilai X yang menyebabkan fx sama dengan 0 itu ada di sebelah
sebelah kanan atau sebelah kirinya dari si C ini. Jadi kalau nilai F A dikali FC, sorry, dikali FC itu lebih kecil dari 0, itu kan dia otomatis perpotongannya itu pasti ada di rentang A hingga C. Nah, maka jika begitu kita akan ganti nilai B-nya itu sama dengan C. Nah, untuk konsepnya ini mungkin sama kayak yang ini. Lalu jika dia tidak lebih kecil dari 0, itu berarti nilai atau titik perpotongannya itu berada di selang antara C hingga B. Lalu jika else, kita akan ganti nilai A-nya dengan C, karena dia berada di C hingga B. Oke, mungkin untuk fungsinya udah selesai. Ini saya akan membuat suatu uh, suatu program kecil. Ini kita akan mengeksekusi bisection. Bisection. Nah, kita akan mengambil input dari user untuk nilai A dan B-nya. Tapi sebelum itu kita harus ngeparse input dari user ini ke tipe data flow. Kita kasih input, ini kita masukkan teks, masukkan nilai A. Nilai A. Lalu kita buat yang sama, input juga, tapi untuk nilai B. Masukkan nilai B. Oke. Nah, looping yang ini akan terus jalan ya, sampai si user itu memutuskan untuk berhenti. Caranya itu kita ambil input lagi, input, kita kasih teks apakah dia mau lanjut, continue. Nah, jika input yang dimasukkan itu sama dengan string n kecil, maka kita akan hentikan looping. Mungkin bisa kita langsung jalankan aja. Oke. Balik ke nomor grafik ini. Tadi untuk yang ini kita lihat dia berada di selang X sama dengan -2 hingga X sama dengan -1. Berarti kita ambil nilai A-nya itu sebagai -2 dan nilai B-nya itu sebagai -1. Coba -2 lalu B-nya itu -1. Ups, sorry. Ini harusnya oh ya, ini belum di print. Akan selamatkan dan akar itu cek. Oke, cari run lagi. Jadi nilai A-nya -2 dan -1. Nah, maka didapat nilai akar persamaan atau nilai X yang yang menyebabkan fx sama dengan 0 di sini itu adalah -1,488281. Lalu untuk yang ini kita coba dari 0 hingga 1. Jadi kita bikin nilai A-nya itu 0, nilai B-nya 1. Di sini kita continue aja. Masuk ke nilai A tadi 0 dan nilai B-nya 1. Nah, maka didapat ini akar persamaannya atau nilai X itu adalah 0,101562 di sekitaran sini. Oke. Lalu kita lanjut buat yang ini. Itu kita ambil nilai A-nya itu di X sama dengan 1 dan nilai B-nya itu di X sama dengan 2. Ini kita lanjut. Nilai A1, nilai B2.
Tadi dapat nilai X-nya itu yang menyebabkan f(x) sama dengan 0 itu adalah 1,898438. Itu di sekitaran sini. Kalau untuk yang terakhir, kita coba ambil nilai A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu 4. Ini kita lanjut. 3, 4. Dan didapat nilai X-nya itu sama dengan 3,4882881. 4 di sini hampir berada di tengah-tengahnya. Oke. Nah, jadi maka nilai-nilai X yang tadi, yang 4 ini adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika tidak terjadi perpotongan? Jadi nilai FA kali FB ini tidak lebih kecil dari 0. Misal kita ambil titik 3,5 di sini. 3,5 hingga 4. Seperti ini dulu. Kalau di titik 3,5 hingga 4 itu harusnya tidak ada perpotongan. Nah, pengambilan nilai A dan B salah. Berarti untuk titik 3,5 dan 3,5 hingga 4 itu nggak ada perpotongan. Itu garisnya sama dengan. Ini mungkin bisa kita akhirin. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.